Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar akuntansi Indonesia, hari ini kita akan belajar mengenai IFRS for SME atau biasa disebut International Financial Reporting Standard for Small and Medium-Sized Entities. Jadi IFRS for SME ini diterbitkan oleh IASB atau biasa disebut International Accounting Standards Board. IFRS for SME ini disusun berdasarkan full IFRS tetapi lebih sederhana supaya user friendly dan juga mudah difahami oleh perusahaan kecil dan menengah. Jadi fokusnya lebih ke usaha kecil dan menengah. Nah, pengguna IFRS for SME ini adalah usaha kecil dan usaha menengah. IFRS for SME ini dirancang sebagai standar akuntansi internasional untuk UMKM sehingga lebih mudah para pelaku bisnis UMKM khususnya usaha kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangan. Para pembelajar akuntansi Indonesia, IFRS for SME ini adalah IFRS yang dirancang untuk atau digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang diwajibkan atau memilih menggunakan IFRS for SME. IFRS for SME ini berguna dalam memudahkan pemberi dan dalam menganalisis laporan keuangan untuk pembuatan keputusan dan dirancang untuk memberikan perbandingan komprehensif dan secara rinci. Para pembelajar akuntansi Indonesia, penerapan laporan keuangan dalam usaha kecil dan menengah meliputi yang pertama, adanya minimalisasi professional judgment yang dapat mengurangi cost bagi usaha kecil dan menengah. Dan yang kedua, mendeskripsikan tujuan laporan keuangan yang menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja, dan juga arus kas entitas usaha kecil dan menengah. Para pembelajar akuntansi Indonesia, hari ini kita belajar IFRS for SME. Yang pertama kita harus paham dulu tujuan pelaporan keuangan menurut IFRS for SME itu apa saja gitu. Jadi tujuan pelaporan keuangan menurut IFRS for SME adalah menghasilkan informasi posisi keuangan, kinerja, dan juga arus kas dari entitas usaha yang berguna untuk bahan pengambilan keputusan ekonomi bagi stakeholder terkait. Dan yang kedua adalah para pembelajar akuntansi Indonesia perlu mengetahui karakteristik kualitatif dari menurut IFRS for SME ini. Yang pertama, understandability atau biasa disebut dapat dipahami. Dapat dipahami ini maksudnya informasi dari laporan keuangan yang dibuat oleh UMKM ini dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga pelaku usaha. Yang kedua, relevance atau relevan. Maksudnya adalah informasi laporan keuangan ini relevan sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi keuangan. Yang ketiga adalah reliability atau biasa disebut keandalan. Nah, para pembelajar akuntansi Indonesia, maksud dari keandalan ini adalah laporan keuangan yang dihasilkan atau disajikan itu tidak menimbulkan bias atau multitafsir. Jadi sangat andal gitu. Selanjutnya yang keempat adalah substance over form atau substansi mengungguli bentuk. Artinya, informasi yang perlu dicatat di laporan keuangan disesuaikan dengan substansi, tidak hanya tentang bentuknya. Kemudian yang kelima adalah pertimbangan yang sehat. Artinya, dalam menyusun laporan keuangan, diharapkan informasi yang dihasilkan ini penuh dengan kehati-hatian. Jadi tidak serta-merta langsung, tapi ada proses kehati-hatian di situ. Kemudian yang keenam, comparability atau keterbandingan. Artinya, informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan itu dapat dibandingkan secara lintas waktu oleh pengguna di lain waktu. Gitu. Dan yang terakhir, timeliness atau tepat waktu. Artinya,
informasi laporan keuangan yang dihasilkan ini memberikan waktu yang tepat ketika memberikan informasi ke pengguna laporan keuangan. Oke, kemudian tahapan yang ketiga yang perlu diketahui para pembelajar akuntansi Indonesia adalah elemen dari laporan keuangan menurut IFRS for ISMI. Yang pertama adalah elemen aset, dan yang kedua elemen liability atau liabilitas, yang ketiga equity, ekuitas, yang keempat income atau penghasilan, dan yang terakhir expenses atau elemen beban. Nah, sekian materi IFRS for ISMI hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.